Gagak Rimang adalah nama seekor kuda jantan berwarna hitam tunggangan dari Arya Penangsang. Arya Penangsang sendiri adalah seorang adipati dari Jipang Panolan yang sekarang lokasi Jipang Panolan berada di daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tepatnya berada di Kecamatan Cepu, kurang lebih 6 km dari pusat kota Cepu. Arya Penangsang dikenal sebagai seorang adipati yang handal. Beliau mempunyai arsenal tempur yang sangat kuat, dan beliau juga selalu didampingi oleh seekor kuda jantan besar berbulu hitam mengkilat yang kekuatan serta kelincahannya amat luar biasa. Gagak Rimang adalah nama seekor kuda yang selalu mendampingi beliau. Kesetiaan kuda Gagak Rimang kepada tuannya tidak perlu diragukan lagi. Tetapi bagaimana cerita awal Arya Penangsang bertemu dengan Gagak Rimang dan jatuh cinta pertama kali dengan kuda hitam ini? Inilah kisah yang akan kita ceritakan di sini. Menurut cerita tutur yang berkembang di lingkungan masyarakat Kabupaten Blora, khususnya di sekitar wilayah Jipang, konon asal-usul kuda Gagak Rimang adalah kuda milik Riman. Riman adalah anak Soreng Pati, penggede di desa Kasiman. Kasiman sekarang adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Bojonegoro yang bersebelahan dengan Kecamatan Cepu, yang dulu merupakan satu wilayah Kadipaten Jipang Panolan. Konon, kuda tersebut menghilang pada saat tuannya yaitu Riman bertarung melawan Siman. Siman adalah anak dari Soreng Rengkut, penggede di desa Sambeng dalam memperebutkan Raraswari. Kisah dibalik penamaan serta asal-usul kuda Gagak Rimang berdasarkan cerita tutur yang telah dikenal masyarakat. Diceritakan zaman dahulu, hiduplah seorang sakti bernama Ki Gede Senori yang memiliki banyak pengikut dan murid. Di antara muridnya ada Ki Soreng Rana, Ki Soreng Pati, dan Ki Soreng Rungkut. Ketiganya memiliki ilmu kanuragan yang sangat luar biasa. Ketiga soreng ini sangat terkenal, mereka disegani lawan maupun kawan. Soreng Rana menjadi penggede di Batokan, Soreng Pati menjadi penggede di Kasiman, dan Soreng Rangkut menjadi penggede di Sambing. Ketiga daerah ini saat ini berada di Kabupaten Bojonegoro yang letaknya sangat dekat dengan Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Ketiga sosok tokoh Wareng ini adalah punggawa Wareng Pati Jipang. Mereka mempunyai pasukan khusus yang dididik oleh Pangeran Sekar dan Patih Metaun serta Ki Gede Senori. Wareng Pati merupakan pasukan khusus yang menjalankan tugas-tugas penting dari kerajaan kecil bernama Jipang. Untuk mengenal sejarah Soreng Pati, kita akan membahas di konten berikutnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Asoka Deni. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Kita lanjutkan kembali tentang kisah Riman. Pada suatu ketika, Riman bertarung dengan Siman untuk memperebutkan Raraswari, gadis pujaan mereka. Di dalam sumber lain mengatakan, mereka bertarung karena ada masalah hutang piutang. Sampai pada saat pertarungan selesai, tewaslah si Riman. Kuda Riman yang berwarna hitam sepenuhnya lari sampai tidak diketahui kemana. Konon, kuda Riman ini masuk ke dalam hutan. Dalam pertarungan, Riman dan Siman sebenarnya mereka tidak mengetahui bahwa bapak dari mereka adalah merupakan saudara. Jika digambarkan dalam cerita bahwa Soreng Pati, Soreng Rangkut, dan Soreng Rana adalah satu guru, yakni Ki Gede Senori. Jadi bapak mereka adalah saudara seperguruan. Di suatu waktu yang sama, Arya Penangsang yang merupakan seorang adipati Jipang Panolan melakukan pelawatan dan jalan-jalan untuk memeriksa daerah kekuasaannya serta memikirkan masalah kadipaten.
Dalam lawatan ini beliau ditemani oleh patihnya, yaitu Patih Mentaun. Dalam perjalanan tersebut, sampailah beliau pada rerumputan yang segar, daerah hutan dengan rumput hijau, dan lalu tampaklah oleh beliau seekor kuda hitam yang sedang berlari mendekatinya. Anehnya, kuda tersebut tampak jinak, seolah-olah minta dikasihani oleh sang adipati. Ia menggaruk-garukkan kakinya ke tanah dan seolah-olah meminta perlindungan. Melihat hal itu, Arya Penangsang lalu mendekatinya dan kuda tersebut langsung jinak kepada Arya Penangsang. Seketika itu, beliau pun merasa tertarik kepada kuda tersebut dan bermaksud ingin memilikinya. Lalu, beliau naik ke punggungnya. Di atas kuda yang baru ditemukannya itu, Arya Penangsang nampak sangat gagah dan anggun. Beliau lalu mengajak sang patih untuk mencari pemilik kuda tersebut. Untuk mencarinya, adipati dan patihnya berjalan menuju ke utara. Akhirnya, Adipati Arya Penangsang sampai di suatu tempat di mana pada saat itu Soreng Pati dan Soreng Rungkut bertarung. Konon setelah kematian Riman, Soreng Pati yang merupakan ayah dari Riman membalas dendam terhadap Siman akibat kematian anaknya. Lalu setelah itu, Soreng Rangkut yang tidak terima oleh kematian anaknya membalas dendam kepada Soreng Pati. Tetapi pertarungan seimbang. Lalu, pada saat itu kedua jagoan sudah menyadari perbuatan salahnya itu dan sedang merenungi peristiwa yang baru saja mereka alami, yang memakan korban anak-anak yang sangat mereka cintai. Yang akhirnya Siman dan Riman meninggal dunia. Mereka berdua sangat menyesal. Baru kemudian berkat nasihat gurunya, yakni Ki Gede Senori, akhirnya mereka bisa menerima dengan ikhlas apa yang telah menimpa mereka. Arya Penangsang begitu sampai di tempat itu segera menghampiri keempat orang yang sedang duduk termangu tersebut. Begitu melihat kuda tunggangan anaknya ditunggangi oleh orang lain, Soreng Pati seketika hatinya yang semula sudah agak reda langsung kembali membara karena teringat akan Riman. Dia langsung berdiri dengan marah dan menghampiri sang penunggang kuda. Begitu juga saudara-saudaranya yang lain. Soreng Rangkut dan Soreng Merana, mereka mengira orang tersebut telah merampas kuda milik Riman. Mereka belum sadar bahwa yang sedang mereka hadapi adalah adipatinya sendiri. Dan setelah mendekat, mereka baru tahu yang duduk di atas kuda itu adalah Adipati Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar dan pimpinan Sureng yaitu Patih Metaun. Seketika mereka duduk menghormat dan memohon ampun kepada Arya Penangsang. Arya Penangsang menerima permohonan ampun mereka dan menanyakan perihal kuda yang ditemukannya itu, tentang siapakah sebenarnya pemilik kuda tersebut. Lalu ketiganya serentak menjawab bahwa kuda tersebut adalah milik Riman. Setelah mendengar jawaban tersebut, Arya Penangsang memberi nama kuda yang ditungganginya tersebut dengan sebutan Gagak Riman, karena kuda tersebut berbulu hitam pada seluruh badannya sehingga laksana gagak, dan untuk menghormati pemiliknya yakni Riman. Dalam perkembangan selanjutnya, karena tersebar dari mulut ke mulut dari Gagak Riman menjadi Gagak Rimang. Dalam hukumnya, kuda tersebut seharusnya adalah milik Soreng Pati, karena sebelumnya adalah milik anaknya. Tetapi mengetahui adipatinya yang muda dan perkasa menyukai kuda tersebut, Soreng Pati menyerahkan kuda tersebut kepada Arya Penangsang sebagai persembahan. Lalu mereka diminta oleh Arya Penangsang untuk kembali ke Jipang dan diberi pangkat Wedana Prajurit. Dalam cerita selanjutnya, kuda Gagak Rimang menjadi kuda pribadi dan kebanggaan Arya Penangsang karena badannya yang gagah. Hingga dalam medan perang, karena begitu menyenangi dan mencintainya Arya Penangsang kepada Gagak Rimang, beliau tetap berangkat ke medan perang dengan kuda Gagak Rimang, kuda jantan yang sangat gagah. Menurut legenda masyarakat,
kuda tunggangan Gusti Arya Penangsang ini mempunyai keistimewaan di mana bila berlari bak secepat panah, sulit ditandingi kuda-kuda yang lain. Dengan mengendarai Gagak Rimang, Arya Penangsang menjadi sulit didekati atau disergap oleh musuh-musuhnya. Kuda Gagak Rimang mempunyai kepekaan dalam bahaya, dan tanpa dikomando, bila tuannya terluka, segera menyelamatkan dan menerobos pasukan, dan tuannya akan dibawa lari secepat kilat. Jiwa patriotisme dari sosok kuda Gagak Rimang inilah yang menjadi kebanggaan masyarakat Cepu Blora. Konon, adapun tempat menemukannya kuda Gagak Rimang sekarang menjadi nama sebuah desa, yakni Desa Gagakan. Adapun sekarang, nama Gagak Rimang di Blora ataupun di Jawa pada umumnya menjadi nama-nama berbagai sesuatu seperti tempat, komunitas, dan lain-lain. Di Blora sendiri ada terminal Gagak Rimang, radio Gagak Rimang, dan lambang Persikaba, yaitu klub sepak bola di Kabupaten Blora yang bernama Gagak Rimang. Terkadang saat ini pecinta sejarah sering terjebak dengan sosok kuda Gagak Rimang ini, di mana ada dua kuda yang bernama sama tetapi dengan kurun masa yang berbeda. Pertama adalah kuda Gagak Rimang milik Adipati Ronggolawe pada masa Raden Wijaya atau Majapahit, dan ini merupakan sejarah Tuban. Dan yang kami kisahkan di sini adalah kuda Gagak Rimang milik Arya Penangsang pada masa Kerajaan Demak, yaitu di dalam sejarah Jipang Cepu Blora. Inilah sekilas sejarah tentang kuda Gagak Rimang dan pertemuan pertamanya dengan Kanjeng Adipati Arya Penangsang. Semoga ini bisa menjadi bagian sejarah dari cerita tanah Jawa, terutama di daerah Cepu, Kabupaten Blora.